cuma perkiraan memang sudah agak tengah malam. Mm-mm. Tiba-tiba sang pemilik rumah dengan lampu itu lenyap. Seorang narasumber yang menurut informasi beliau ini memiliki satu pengalaman yang goib. Seperti apa kisahnya? Kita akan langsung dengarkan dari narasumber kita pada malam ini. Tentunya tak asing lagi di benak para pemirsa, beliau adalah Bapak Firdaus Tandi Tokon. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, seperti yang Anda lihat pada malam hari ini ya, Ya, kita dalam keadaan fit. sehat walafiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan puji kepada Sang Yang Maha Widi, Yang Maha Esa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pak Firdaus, saya mendengar dari tim kami, Iya, iya. katanya Pak Firdaus ini punya pengalaman yang sangat menarik untuk dibagikan. Ya, Apakah itu benar, Pak Firdaus? ya, begini Mas Evan. Saya kira seluruh teman-teman yang di luar sana juga punya pengalaman yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Bukan hanya saya, namun ya oleh karena tim dari Trimono Group ini menunjuk saya untuk jadi katakanlah semacam narasumber malam ini, maka mungkin saya kan juga menceritakan salah satu dari pengalaman-pengalaman gaib yang pernah saya alami. Salah satu, Bung. Salah satu dari pengalaman gaib. Berarti ada banyak pengalaman yang... Oh ya, begini Mas Evan. Iya. Mungkin secara kebetulan ya, saya sejak kecil terlahir sebagai manusia indigo. Walaupun Indigo? mungkin indigo yang kan dalam manusia indigo itu terdiri dari beberapa tingkatan. Ya, Mungkin saya di indigo yang tingkat rendah. tingkat rendah. Karena pada waktu kecil ya seringkali melihat penampakan-penampakan, melihat hal-hal aneh yang orang lain tidak lihat. Oke. Tapi ya sekali lagi Mas Evan, bukan berarti kita menyombongkan diri dan Iya, benar-benar. ya menganggap bahwa kita ini jumawa atau seakan-akan orang hebat. Iya, ya. Namun pada dasarnya kita ini hanya bagian daripada kumpulan-kumpulan manusia yang punya pengalaman di luar penalaran biasa. Karena yang terdapat disangkal banyak teman-teman di luar yang juga punya pengalaman yang mungkin lebih ini. Tapi terkait rencana kita malam ini untuk mencoba menggali narasumber dari saya tentang pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan hal-hal gaib, ya sekali lagi saya katakan bahwa saya akan menceritakan salah satu dari pengalaman yang pernah saya alami di suatu tempat. Kisah ini terjadi pada tahun 1996 ketika saya kerja di Pelda Sahabat 18 Sampadan 48 Sabah, Malaysia Timur, Mas Evan. Iya, iya, iya. Waktu itu bulan 12 ya, bertepatan seperti saat sekarang ini bulan Desember ya. Iya, iya. Tapi waktu itu saya kurang ingat tanggal dan harinya. Cuma yang saya ingat bulannya memang bulan Desember waktu itu. Bulan Desember. Tahun 1996. Saya karena di Malaysia pada waktu saya kerja di sana jarang sekali pekerja-pekerja dari Indonesia ini mempunyai kendaraan untuk bertandang dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena di sana itu banyak sekali camp-camp
Iya. termasuk pelda-peldanya itu terdiri dari berapa puluh pelda di Sabah itu, dan semua itu diisi oleh pekerja-pekerja dari Indonesia, Iya, ya. khususnya dari anak-anak dari Sulawesi. Waktu itu saya punya teman dari Parape Pambuang tinggal di Sempadan 48. Iya. Perbatasan Pelda Sahabat 18 dengan Pelda 36. Saya berjalan kaki sekitar 45 km waktu itu untuk bertemu dengan teman-teman dari Pambuang Majene, karena kami di Sabah itu hari dikategorikan sebagai suku Mandar. Iya, ya. Tiba di Sempadan 48. Maksud saya koreksi, Ya. Sempadan 46. Ada perumahan-perumahan Kerani yang sudah tidak berpenghuni. Waktu itu sudah mulai sore. Padahal waktu saya berangkat di Pelda 18 itu sudah waktu masih sekitaran jam 9 pagi. Saya berjalan sendirian. Iya. Pas di Sempadan 46 di kompleks camp-campnya para Kerani itu. Kerani ini apa? Kerani mungkin kalau di Indonesia itu setara dengan PPL. Mungkin saya bisa bayangkan atau saya perkirakan mungkin setara. Sama. Iya, karena Kerani-kerani ini bekerjanya di perkebunan kelapa sawit yang ada di Sabah itu. Jadi waktu itu sekitar pukul 4 sore tiba-tiba turun hujan lebat. Jadi saya berteduh. Pas saya masuk dalam satu camp yang kelihatan sangat kumuh dan kotor, sekarang tidak berpenghuni, tiba-tiba saya menemukan salah satu Kerani di sana yang lagi duduk-duduk. Iya. Kami bercerita panjang. Karena singkat cerita perkenalan, ternyata sang Kerani ini asal usulnya dari Suluk, Filipina. Iya. Itu Suluk, Filipina itu orang Indonesia bilang Filipina Selatan. Yang banyak memang tinggal di daerah Sabah, Malaysia. Kerani ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya, karena seorang diri. Iya, karena jarang masa depan itu kalau di Kerani itu masuk perempuan. Ada perempuan. Tidak jarang. Oke. Ya, semua laki-laki. Ya, pas saya masuk, saya agak aneh karena biasanya di dalam rumah lampunya kan terang. Kalau di Malaysia itu di camp-camp itu, karena biasanya camp itu di tembok pakai rumah yang sudah kayak permanen di Indonesia. Jadi rumah itu agak gelap kalau kita masuk, tidak pakai lampu malam yang kayak begini. Iya. Jadi pas saya masuk ada keanehan karena lampunya tidak seperti biasa, kayak terang, kayak redup begitu. Jadi saya masuk, diajak oleh si Kerani tadi, dan kami bincang-bincang. Lama kami berbincang, hujan pun tak pernah berhenti. Iya. Sampai malam. Iya, sudah malam. Sampai malam. Iya. Jadi karena hujan semakin lebat, sehingga sang tuan rumah ini mengajak saya untuk bermalam, karena katanya masih ada perjalanan 17 km dari sini ke Pelda Sabah 48. Saya setuju saja, ya, mengingat memang agak rentan juga di Sabah kalau berjalan malam, karena kebanyakan banyak ya binatang buas dan juga para perampok biasa kalau orang berjalan. Jadi saya setuju saja bermalam di sana. Iya. Kami bercerita sampai sekitar jam 11 malam. Dan lancar saja. Yang dia ceritakan adalah kehidupan di daerah asal usulnya di daerah Suluk.
kemudian menceritakan bahwa di sekitaran sini pada 2 tahun yang lalu terjadi pembunuhan. Di camp itu. Iya. Tapi pada saat mulai dari awal saya masuk rumah hingga saya bercerita dengan akrab dengan sang pemilik rumah ini, perasaan saya sepertinya dalam keadaan antara sadar dan tidak. Iya, iya. Saya sadar bahwa saya sementara dalam perjalanan dari Sabah 18 ke Sabah 48, saya sadar bahwa saya ini berada di campnya, bekas campnya para keran ini di Sempadan 46. Saya sadar. Oh iya, iya. Cuma perasaan waktu itu seperti kayak apa namanya? Sepertinya dalam mimpi begitu. Dalam mimpi. Iya, iya. Jadi sekitaran jam 11 kan waktu itu kan kita tidak punya jam. Cuma perkiraan memang sudah agak tengah malam. Tiba-tiba sang pemilik rumah dengan lampu itu lenyap. Saya sendirian di tengah rumah itu, gelap. Dalam kegelapan. Ya. Baru saya tersadar. Iya, iya. Seperti kayak di kuping saya ada yang jentik begini. Di mana? Di kuping biasa kayak iya. jentik begini. Iya. Langsung saya tersadar begini. Loh, Kaget. loh kok saya di tempat seperti ini gelap. Dan dengan siapa saya bercakap-cakap tadi? Dan dengan siapa saya berteman tadi sejak dari sore? Tapi waktu itu tiba-tiba juga secara sadar saya, oh ternyata hujan sudah berhenti, tidak hujan. Iya, iya. Keanehan terjadi, ya? iya. Saya keluar, kan tidak ada bekas hujan. Ya, bekas hujan di luar. Jadi saya heran sekali, karena biasanya di Malaysia itu kan tanah apa namanya, jalan tanah. Iya, iya. Yang hanya pengerasan pakai batu-batu kerikil itu. Jadi kalau hujan ya pasti ada bekasnya. Ya, kentara sekali bahwa ini becek. Iya, habis hujan. Habis hujan. Tapi ini kering. Malah berdebu. Jadi saya heran. Iya, iya. Jadi antara memang merinding itu hari. Saya jalan gelap itu hari karena masih sekitaran 17 kilo itu saya harus jalan kaki dan memang tidak ada rumah yang dekat. Karena apa namanya, jalan-jalan di antara kebun-kebun kelapa sawit itu yang berjejer secara ini berblok itu kebunnya. Jadi tidak ada, katakanlah tanah kosong, tidak ada. Jadi saya berjalan gelap kurang lebih 7 kilo saya berjalan, tiba-tiba ada motor dari belakang. Iya, iya. Saya numpang lagi, tapi antara sadar dengan tidak saya naik. Sempat saya tanya, mau kemana bang? Iya. Mau ke Sabah 48. Saya bilang, oh satu tujuan. Pas satu tujuan ya. Saya jalan lagi. Pas saya mau masuk di campnya Sabah 48 karena memang camp di Malaysia itu ramai. Satu camp itu panjangnya sekitar 500 meter. Itu camp pakai bentuk L begini. Pas kami mau sampai, karena biasanya camp itu dicari yang agak berbukit. Di situ campnya, karena di Sabah itu kan tanahnya rata. Jadi kalau pas musim hujan itu pasti banjir kalau tanah yang ladai dipakai, biasa banjir. Jadi harus dicari yang gunung-gunungnya itu yang dipakai untuk bikin camp. Iya. Jadi pas kami lihat itu, tiba-tiba hilang lagi yang motor. Tiba-tiba hilang lagi. Lenyap. Iya. Baru saya sadar, wah, saya sudah sampai ini. Saya jalan masuk di camp, ketemu sama ini teman-teman. Iya. Setiap saya sapa tidak ada yang menjawab. Padahal dekat sekali. Iya, teman yang saya sudah dapat, yang campnya yang teman yang saya mau tuju ini dari teman-teman dari Parape ini, dari Pembuang Majene. Disapa bagaimana waktu itu? Saya pakai bahasa Mandar, saya bilang, kenapa kok
tidak menjawab saya tanya. Iya, ya. Itu "Ini masih apa?" diam. Iya. Saya tanya kan pakai bahasa Mandar. "Ini apa yang anda pau?" Artinya Artinya kenapa? saya sapa Anda masih diam. Ya, Anda masih diam, tidak menjawab saya. Mm-mm. Tapi tidak ada jawaban. Nah, lama-lama dalam pikiran saya, ada apa ini? Hmm. Nah, setelah agak lama, tiba-tiba ada teman yang satu ini mungkin melihat saya, Hmm. langsung ditepuk. "Oh, kapan datang?" Iya. Saya bilang, "Dari tadi." Bilang, "Kenapa baru muncul ini, kok tidak ada dilihat datang, tiba-tiba duduk di tengah?" Saya bilang, "Tidak, dari tadi saya menyapa terus, tidak ada teman-teman yang nyapa saya." Iya. Nah, setelah itu teman yang Anda sapa tadi yang tidak menjawab sekarang sudah. Ya, sudah melihat semua. Iya. Jadi pas Benar-benar aneh ya. Pas saya bercerita bahwa saya ini punya mengalami hal aneh di daerah Sempadan Ampanan ini. Iya. Nah, ya orang-orang Bugis, teman-teman dari Bugis ini yang juga pekerja-pekerja itu, setelah karena sudah heboh di campnya teman-teman ini menceritakan tentang keanehan yang terjadi sama saya, Mm-mm. mereka datang tanya di mana istirahatnya dan bagaimana kejadiannya sehingga terjadi seperti itu. Mm-mm. Nah, saya urut dari awal bahwa tujuan saya ke sini dari pagi untuk bertamu ke sini, Iya. Sahabat 48. Mm-mm. Saya tiba di Sempadan 46 di bekas campnya para kerading itu. Mm-mm. Tiba-tiba hujan. Seperti yang Anda ceritakan Iya. tadi ya. Ya, saya ulas tadi seperti yang saya ceritakan tadi. Langsung ada orang tua yang tadi ini ambil air, baru dia baca-baca, baru dia disuruh teman kasih mandi saya. Pakai air yang sudah Pakai air sudah baca-baca tadi. Iya. Setelah itu saya disuruh supaya, karena masih ada pesannya ini yang keren yang saya lupa ceritakan awalnya. Oh iya, iya. Iya. Dia banyak bercerita tentang motornya yang diambil orang. Hmm. Karena ya dia ceritakan 2 tahun yang lalu pernah terjadi pembunuhan di sini. Iya. Kemudian motornya yang dibunuh ini diambil. Iya, iya, iya. Pelakunya sampai hari ini tidak didapat. Iya. Tapi yang bunuh sebenarnya adalah orang sekampungnya, orang Filipina juga. Iya, iya. Saya tanya, "Kok Bapak tahu?" Iya. Tapi di sana kan disapanya kalau itu Enci. Bukan Bapak. Enci. Bagaimana Enci tahu? Iya. Ya, langsung dijawab bahwa ya saya kan ini orang Filipina juga. Dan saya ini biasa berhubungan juga dengan hal-hal gaib. Iya, iya. Jadi arwahnya yang dibunuh Korban ini ya bercerita ke saya. Iya. Nah, dia begitu. Orang tua ini tanya, yang orang dari Bugis juga, dia bilang dia memang sudah senior di sana sudah puluhan tahun. Dan pas kejadian rupanya yang pertama menemukan mayat itu adalah ini orang tua yang baca doa memandikan tadi. saya. Iya, tadi. iya. Iya. Oke. Iya. Setelah saya menceritakan, terus saya diminta untuk menceritakan ciri-ciri dari si punya rumah, terus letak rumah di mana yang tempat saya berteduh. Iya. Saya bilang rumah yang tempat saya berteduh itu nomor 2 dari simpang Sempadan 46. Iya. Langsung kaget. Tanya bagaimana roman mukanya yang tuan rumah itu, postur tubuhnya dan ciri-cirinya begitu. Saya ceritakan bahwa putih ciri khasnya orang Filipina. Iya. Nah, langsung kaget. Ternyata yang saya temani berbicara dan menerima saya untuk berteduh itu adalah si mati itu sendiri. Si korban yang perampokan. dibunuh. Iya.
sampai-sampai dia ceritakan nama-nama yang bunuh. Iya. Ah, jadi ada hikmahnya Mas Epan. Iya, apa Walaupun hikmahnya? saya sempat beberapa tahun waktu itu trauma turun dan jalan-jalan itu hari karena ketakutan setelah mengetahui bahwa saya ini berteman dengan hantu selama Perjalanan hampir malam itu. beberapa jam sampai saya diantar lagi si hantu itu Iya. lagi Diantar pulang. diantar ke tempat tujuan di Pelda Sahabat 48. Namun hikmah daripada itu Mas Evan karena si orang tua ini akhirnya melaporkan para pelaku ini karena nama-nama pelaku ini diceritakan oleh si korban ini. Iya, iya, iya. Jadi setelah saya menceritakan ke orang tua yang memandikan saya, maka beberapa hari kemudian ya, kami mendengar kabar karena saya sudah kembali ke Pelda Sahabat 18. Iya. Namun sudah diantar oleh teman-teman. Saya tidak berani lagi. Pas kami di Sampatan 48 ini, kami singgah beramai-ramai. Dan saya menunjukkan bahwa rumah seperti ini tidak seperti waktu saya jumpai. Iya, iya. Karena waktu saya mau berteduh itu, rumahnya bagus. Bagus. Setelah kami singgah beramai-ramai itu, rumahnya Beda. ya buruk, bolong-bolong. Kumuh, seperti kumuh. Kumuh. Iya. Dan memang sudah 2 tahun ditinggalkan, ya bisa dibayangkan bagaimana. Berarti camp ini terbengkalai, sudah terbengkalai selama 2 tahun lamanya. Ya sejak pembunuhan itu para keranan yang lain tidak berani sana lagi. Oh, iya, iya, iya. Jadi dia di camp itu otomatis ditinggalkan para kerani. Jadi tinggal kumuh dan tidak terbengkalai. Iya. Nah, setelah kami masuk, karena kami masuk lagi di rumah dan saya katakan bahwa di sini saya duduk. Iya. Pas tempat kami bercerita itu, disitulah darah bergenang berarti. Dan menurut orang tua yang memandikan saya bahwa disinilah kami temukan jenazah ini si korban. Iya, iya, iya. Di tempat Anda bercerita dengan si mati ini, arwah ini, arwah tersebut. Ternyata di situ juga di waktu pertama kali didapat isi orang dari Bugis ini, di situ juga mayatnya. Berarti arwahnya ini masih gentayangan mungkin karena pelakunya belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan saya punya pemikiran sendiri Mas Epan bahwa ternyata alam roh ini masih tetap juga eksis sampai hari ini. Maksudnya arwah si mati ini masih tetap ada di bumi dan masih tetap bersama manusia walaupun dengan wujud yang sudah tidak kelihatan. Karena sempat dia singgung bahwa sengaja saya di tengah-tengah percakapan yang sangat akrab begitu, ya sempat terlontar kata-kata dari si tuan rumah bahwa sengaja saya ini bercerita seperti ini ke Anda karena saya tahu Anda juga punya kelebihan. Tapi saya heran karena dalam dalam tingkah laku saya sehari-hari dan kemudian pada saat itu saya tidak punya kelebihan apa-apa. Selain daripada kenekatan, karena memang kelebihan saya yang satu ini nekat. Iya. Karena saya tidak akan sampai di Malaysia kalau tidak nekat. Iya, betul. Kemudian saya itu berjalan kaki seorang diri dari Pelda Sahabat 18 itu sampai 48 itu karena nekat, karena kenekatan. Jarang sekali orang berani seperti itu. Iya. Jadi puluhan kilometer. 48 kilo. 48 kilo. Jadi ini juga merupakan sangat berkesan dan sangat membekas terus di sanubari saya sampai hari ini, Mas Evan. Dan sempat ketika kita bercerita ini bulu-bulu kuduk saya ini agak berdiri, merinding. Dan biasanya kalau seperti itu ada makhluk-makhluk gaib di sekitar kita yang hadir untuk menyaksikan. Karena kebiasaan saya memang saya dapat merasakan walaupun
Ya, setelah agak-agak umur yang sudah agak-agak tua, saya sudah tidak pernah lagi melihat penampakan-penampakan yang sejarah. Sekali-sekali memang saya pernah lihat. Kepekaannya mulai Iya, dari tapi juga. kepekaan saya merasakan sekeliling semakin kuat. Saya bisa merasakan bahwa ada sosok yang sementara bersama kita. Ada meskipun tak nampak, tapi bisa dirasakan. Makanya seringkali kalau saya sudah merasakan ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata, tak kasat mata di sekitar kita, itu biasa saya berbicara, ngomong. Iya. Supaya ya jangan mengganggu kita, karena ya saya berjalan karena ya saya sebagai manusia yang masih ada di Mayapada atau bumi yang nyata. Iya. Ya, saya masih harus bergerak untuk mencapai taraf kehidupan saya. Jadi mohon jangan kita saling ganggu. Tapi kalau untuk saling berteman saja ya boleh-boleh saja. Oke Pak Firdaus, mungkin siap. kita akhiri video ini. Ya, terima kasih. Ceritanya sangat luar biasa. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi cerita mistiknya pada malam hari ini. Masih banyak pengalaman-pengalaman goib yang dialami oleh Bapak Firdaus Tanditokon. Itu akan kita kemas secara berkesinambungan di channel YouTube Trimono Podcast ini dalam segmen podcast horor bersama Firdaus Tanditokon. Siap. Oke, pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa untuk saksikan terus podcast horor bersama saya Evan dan berbagai narasumber yang akan kita hadirkan untuk membagikan kisah horornya di podcast horor ini. Akhir kata, saya Evan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.